Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abigail Pasaribu, Ahmad Roni Erlangga, Cantika Wijayana Sofiansa, dan Lutfi Muhammad Hisam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang modus penghindaran pajak. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada yang pertama memperkecil penjualan, yang kedua memperbesar penjualan, dan yang ketiga memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modus penghindaran pajak melalui cara mengecilkan penjualan. Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam upaya menghindari beban perpajakan yang berlebihan melalui prosedur pengecilan penjualan ini. Jadi yang pertama tuh ada anak perusahaan melakukan transaksi penjualan barang melalui perusahaannya yang dibentuk di luar negeri atau bisa disebut dummy company. Lalu yang berikutnya melakukan transaksi penjualan melalui pemegang saham perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada anak perusahaan melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan lain di bawah kepemilikan yang sama dengan perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu praktik penjualan melalui regional office yang didirikan di negara-negara tertentu. Jadi keempat cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia dalam upaya menghindari perpajakan yang berlebihan, beban perpajakan yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modus penghindaran pajak dengan cara memperbesar penjualan. Nah, untuk transaksi internasional sebetulnya salah satu cara untuk memperbesar penjualan dapat dilakukan dengan melakukan praktik regional office yang didirikan di negara-negara tertentu. Pada dasarnya regional office ini merupakan bagian dari suatu perusahaan yang ditempatkan untuk memperbesar penjualan berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, contoh kasusnya di sini saya menggunakan PT SVI di Indonesia yang mendirikan regional office yaitu SF Inc. di luar negeri untuk melaksanakan fungsi pemasaran. Nah, biasanya negara-negara yang dipilih sebagai negara tempat mendirikan regional office adalah negara-negara yang tarif pajaknya rendah, seperti Hong Kong, Singapura, dan lain-lain. Jadi, kita bayangkan untuk gambar ini SF Inc. ada di negara-negara yang memiliki pajak rendah. Nah, kemudian penjualan barang yang diproduksi oleh PT SFO dilakukan melalui SF Regional Office. Nah, dokumen penjualan berupa invoice ditunjukkan kepada SF Inc. sebagai regional office. Sementara itu, barang langsung dikirim ke pembeli di luar negeri, sehingga dalam ini terjadi perbedaan antara arus dokumen penjualan dengan arus barang. Dalam hal ini, pembayaran dari konsumen di luar negeri ditunjukkan kepada SF Inc. sebagai regional office. Nah, selanjutnya, sebagian dari pembayaran tersebut ditransfer ke PT SFI yang jumlahnya ditransfer dari SF Inc. sebagai regional office yang dilaporkan sebagai omset penjualan PT SFI di Indonesia. Melalui skema ini, secara global, perusahaan memperoleh keuntungan ganda di sisi subsidiary company dengan melaporkan offset penjualan rendah akan berakibat pajak PPh badan di Indonesia rendah atau merugi apabila biaya operasi-operasinya tinggi. Sementara itu, dari sisi regional office di luar negeri, keuntungan penjualan produk tersebut akan terkena pajak dengan tarif yang rendah karena ditempatkan di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Selanjutnya, mengenai modus penghindaran pajak yang ketiga itu adalah praktik memperbesar pembelian dan memperkecil penjualan. Nah, di sini ada beberapa skema yang akan saya berikan contoh. Nah, skema pertama yaitu berupa pembelian bahan baku dari induk perusahaan dengan harga beli yang tinggi, sehingga biaya pembelian bahan baku yang dibebankan oleh anak perusahaan di Indonesia itu menjadi tinggi. Selanjutnya, barang jadi yang diproduksi oleh anak perusahaan
dijual kepada induk perusahaan dengan harga jual yang rendah. Nah, sehingga penghasilan dari penjualan produk yang dilaporkan oleh anak perusahaan di Indonesia itu menjadi rendah. Selanjutnya, untuk skema kedua dari praktek memperkecil penghasilan dari penjual barang itu adalah skema di mana anak perusahaan di Indonesia itu melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan yang dibentuk di luar negeri atau dummy company. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini kita dapat melihat PT PMA di Indonesia ini melakukan transaksi penjualan melalui perusahaan di luar negeri. Nah, barang itu sebenarnya langsung dikirim dari Indonesia atau PT PMA di Indonesia ini kepada konsumen. Nah, dalam hal ini, harga jual yang diketahui dan dilaporkan sebagai penghasilan PT Indonesia itu hanyalah harga kepada PT PMA di luar negeri atau KW Company. Nah, sementara harga dari dummy company ini itu kepada konsumen tidak diketahui. Nah, sehingga penghasilan dari penjualan barang ini akan terlihat lebih kecil karena di sini PT PMA yang menjual ke dummy company gitu. Selanjutnya, untuk skema ketiga, kalian bisa melihat dari gambar ini. Nah, itu caranya itu PT PMA atau yang di Indonesia ini melakukan transaksi penjualan melalui pemegang saham. Nah, contoh ini tuh sebenarnya hampir sama dengan skema kedua, namun di sini harga yang dilihat itu adalah harga dari PT Indonesia ke pemegang saham. Nah, tadi kan ke dummy company-nya yang di luar negeri, tapi sekarang ke pemegang saham. Selanjutnya, untuk skema keempat, ini juga hampir sama dengan skema ketiga dan kedua. Namun, di sini harga yang dilihat itu adalah harga dari PMA yang di Indonesia, perusahaan yang di Indonesia itu kepada perusahaan yang berada di bawah kepemilikan yang sama dengan PT PMA di luar negeri, seperti itu. Selanjutnya, untuk skema yang terakhir dari praktek ini adalah penjualan melalui regional office yang didirikan di negara-negara tertentu. Nah, skemanya bisa kalian lihat pada gambar yang tertera di PPT ini, di mana itu PT PMA ini kan di Indonesia, dia mendirikan regional office-nya di luar negeri untuk melakukan fungsi pemasaran atau marketing. Nah, biasanya negara-negara yang dipilih sebagai negara tempat pendirian regional office itu adalah negara-negara yang tarif pajaknya rendah atau mempunyai banyak fasilitas perpajakan seperti Hong Kong, Singapura, dan negara lain. Nah, khususnya untuk Singapura, negara tersebut tuh memberikan fasilitas pengenaan pajak yang sangat rendah bagi regional office yang didirikan di negara tersebut. Nah, dari konsumen di luar negeri itu ditujukan kepada regional office. Nah, hal ini diketahui dari dokumen perintah pembayaran yang dilampirkan dengan delivery order. Nah, selanjutnya sebagian dari pembayaran tersebut ditransfer ke PT PMA di Indonesia. Nah, jumlah yang ditransfer dari regional office tersebutlah yang dilaporkan sebagai omset penjualan di PT PMA di Indonesia. Nah, melalui skema ini secara global, perusahaan memperoleh keuntungan ganda. Di sisi subsidiary company PT PMA itu dengan melaporkan omset penjualan rendah akan berakibat pada pajak PPh badan di Indonesia. Jadinya rendah atau merugi apabila biaya-biaya operasinya tinggi. Nah, sementara itu dari sisi regional office di luar negeri, keuntungan penjualan produk tersebut juga akan terkena pajak dengan tarif yang rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.